Oke teman-teman, balik lagi sama gua Bara di channel Bara Bicara. Eh, gua mau sharing hari ini. Kenapa ya? Banyak sekali itu generasi milenial sama generasi Z. Itu banyak sekali sekarang berseliweran di sosial media, berseliweran di Instagram, di TikTok. Mereka menampilkan kemewahan, mereka menampilkan seolah-olah kaya, padahal itu semua cuma ilusi buat mereka bisa dapat validasi ya, dapat pengakuan dari teman-temannya. Akhirnya apa yang terjadi di generasi sekarang? Itu yang terjadi ketika mereka nonton video begituan, nonton video temannya kah, entah itu orang lain yang masuk beranda mereka, video menampilkan kemewahan, tahu-tahu mereka udah punya rumah, udah jalan-jalan, menampilkan kemewahan-kemewahan. Itu bagus juga, maksud saya poinnya ini banyak orang yang menonton itu videonya FYP, terus akhirnya banyak orang yang menonton itu jadi iri gitu loh, jadi iri, terus akhirnya termotivasi ingin cepat kaya, terus ingin cepat merdeka secara finansial sejak muda, di usia 25, di usia 23, di usia yang rentan masih muda gitu. Ya nggak salah sih, cuma poinnya ketika orang masih muda, apa sih yang mereka lakukan? Mungkin mereka sekolah, ya udah sekolah gitu, terus akhirnya mereka bekerja, tapi gangguannya di sosial media banyak berseliweran video-video yang menampilkan kemewahan seperti itu, terus akhirnya mereka termotivasi. Tapi yang jadi permasalahannya adalah mereka terjerumus ke dalam ilusi yang namanya ingin cepat kaya. Nggak masalah, maksud saya poinnya mereka terjebak dalam ilusi itu. Nah, terus akhirnya apa yang terjadi? Nah, yang pertama ini biasanya yang terjebak sama begituan, sama ilusi ingin cepat kaya itu adalah kelas menengah. Mereka latar belakangnya kelas menengah, kelas pekerja, orang tuanya pun sederhana, tapi ingin menampilkan kemewahan sama seperti ada yang di video-video di TikTok dan Instagram atau di YouTube. Padahal yang diikuti itu, padahal yang dilihat itu latar belakangnya sama sekali berbeda dengan orang-orang yang menonton itu. Ya ada juga yang kaya gitu. Mereka itu memang kaya, mungkin mereka berhasil karena ada privilege gitu loh, karena ada privilege, terus mungkin karena ada mereka menemukan peluang sejak muda, akhirnya mereka berhasil sejak usia muda. Gak masalah mereka menampilkan itu. Yang terjadi adalah si penonton itu tergiur, penonton dari kelas menengah itu tergiur dengan video-video kemewahan itu dan ingin cepat menggapai kemewahan-kemewahan tersebut. Akhirnya yang terjadi, mereka terjebak ilusi cepat kaya. Lalu yang dilakukan adalah apa? Yang pertama adalah biasanya mereka bekerja nih, oke, uang dikumpulin, terus ada satu video motivasi,
Ayo ingin cepat kaya, ayo lakukan 7 hal ini. Kalau Anda ingin kaya di umur 30-an ke bawah, lakukan 5 hal ini, jangan lakukan 10 hal itu. Akhirnya yang terjadi satu ini yang lagi marak. Ini yang dilakukan usia muda di kelas menengah atau pekerja. Mereka terjebak dalam trading saham berbasis digital. Nah, mereka yang sebelumnya tidak tahu trading, tidak tahu saham, karena latar belakang mereka juga orang-orang biasa, mereka tidak punya basically di dalam dunia saham trading, mereka ikut mereka ikut melakukan trading saham, menaruh uang hasil kerja mereka di situ. Nah, lalu apa yang terjadi setelah itu? Karena mereka tidak tahu pelajaran tentang trading saham, blockchain, kripto berbasis Bitcoin, berbasis blockchain. Nah, akhirnya yang terjadi mereka terjerumus, uangnya loss. Nah, ilusi yang pertama itu, mereka terjebak trading saham yang tidak mereka pahami, yang tidak mereka ketahui, yang tidak mereka belum pelajari secara mendalam. Akhirnya apa yang terjadi ketika ada penurunan, nggak tahulah saya ya bahasanya, yang saya katakan penurunan. Nah, itu kan ada radar trading itu ya. Nah, itu ketika mereka menurun, nah otomatis uangnya loss karena mereka nggak tahu seluk-beluk tentang itu, belum pernah sedikit belajar ya, belum pernah apa-apa belajar tentang trading saham. Akhirnya mereka jeburin di situ uangnya, mereka invest ke situ dengan harapan ketika naik kriptonya, ketika naik tradingnya, mereka berharap langsung dijual, tapi ternyata yang terjadi adalah loss karena mereka tidak tahu momen-momen tentang naik atau turunnya trading saham itu. Nah, lalu apa yang terjadi? Mereka udah ngumpulin uang berbulan-bulan dari hasil kerja mereka, yang akhirnya dimasukkan ke dalam investasi saham tersebut, akhirnya loss, hilang juga itu. Terus yang ini yang poin kedua, kenapa orang kelas menengah yang terjebak dalam ilusi cepat kaya itu mereka akhirnya yang terjadi adalah melakukan, kan uangnya udah habis nih, mereka otomatis aduh pusing, uang udah habis, main trading nggak berhasil, waduh gimana ini, katanya main saham, main trading, main kripto itu bikin cepat kaya, tapi ternyata yang terjadi malah sebaliknya. Nah, akhirnya mereka mencari jalan pintas yang lain yang mereka anggap lebih cepat tapi sangat berbahaya. Yang terjadi adalah mereka pinjol. Nah, ini tahun kemarin aja 2023 itu tutup tahun itu total pinjol itu totalnya adalah 50 triliun satu tahun itu. Sekarang belum tutup buku aja itu udah 75 triliun. Bayangkan, banyak sekali sekarang yang terjebak dalam pinjol. Nah, apalagi setelah
berita-berita kelas menengah susah cari kerja, susah, perekonomian lagi susah, banyak sekali pinjol, banyak sekali orang yang pinjol. Akhirnya yang terjadi adalah mereka yang tidak atau belum bekerja, terus mereka yang bekerja untuk mencari sambungan hidup, mereka melakukan pinjol karena pinjol basically memang syaratnya itu sangat mudah gitu, cuma foto KTP doang, jebret, akhirnya mereka pinjol. Tapi kalau hitung-hitungan ya, pinjol itu bunganya 100% guys, memang sangat keras pinjol itu. Nah, tapi yang bikin terjebaknya adalah karena pinjol itu promosi, wah ayo bunganya dikit, bunganya 0,1, 0,2, 0,3. Nah itu dalam hitungan bukan minggu, bukan bulan, itu per hari, itu per hari. Banyak sekarang yang terjadi karena pinjol. Dalam data mengatakan orang yang pinjol itu 55% perempuan, 45%-nya laki-laki. Yang perempuan itu pinjol buat apa? Buat itu tadi, ilusi cepat kaya di sosial media. Mereka pinjol supaya dapat validasi sama teman-temannya, sama circle-nya, biar bisa ikutan FOMO ini, FOMO itu, FOMO. Akhirnya yang terjadi adalah mereka ditagih, yang akhirnya pusing lagi. Ada yang jual ini, jual itu, orang tuanya ikut pusing juga karena pinjol. Ada yang sampai bunuh diri. Nah, terus yang laki-laki ini, biasanya yang laki-laki ini juga kadang orang yang ingin santai, cepat kaya dari muda, karena pekerjaan juga lagi susah, tapi ingin cepat kaya dari muda, ingin cepat bebas finansial, tapi mereka nggak mau bekerja lebih keras, atau bahkan mereka mungkin nganggur. Dalam pikiran mereka nganggur, biarpun nganggur tapi punya penghasilan. Nah, akhirnya mereka mikirnya larinya ke judi online. Ini judi online. Nah, judi online ini poin ketiga. Dalam ilusi cepat kaya ini banyak yang melakukan jalan pintas, yang mereka memilih judi online. Waduh, kalau udah terlibat judi online, sawah habis, uang habis, tabungan habis. Karena apa? Mikirnya mereka judi online itu, wah kalau aku menang, aku bisa cepat kaya ini. Taruhlah mereka coba-coba mancing 100, jebret, kalah. Waduh, nggak kalah ini, nggak terima. Karena apa? Di mindset mereka harus menang. Taruh lagi 300, 500, 3-4 kali kalah. Terus yang kelima, jebret, dimenangin, mungkin dikasih kemenangan 7 juta. Misalkan ya, taruh kemenangan, mereka taruh 500, menang jadi 7 juta atau sampai 10 juta. Wah, gembira mereka langsung. Menang ini. Akhirnya mereka apa yang terjadi? Kalau aku menang,
aku harus bisa ngembaliin modalnya ini dong, nggak harus bisa ngembaliin modal itu, harus bisa ngembaliin modal yang dulu-dulu kalah. Akhirnya mereka tetap main. Oke, yang terjadi apa? Kalah terus, dikasih kemenangan satu, jebret, besar, terus akhirnya main lagi, kalah terus. Mereka nggak terima kalau kalahnya itu, mereka nggak terima. Dikasih kemenangan satu kali, senang, tapi nggak terima. Karena apa? Karena yang mereka pikirkan, modal yang kemarin itu yang kalah, aku harus ambil kembali dari permainan itu. Akhirnya yang terjadi, mereka kalah terus, uang mereka loss, banyak hutang dari pinjol juga untuk main judol. Akhirnya datanglah pinjol, datanglah kepusingan itu. Akibatnya harta terkuras habis, motor nggak ada, uang habis, orang tua pusing, sawah dijual kalau orang desa. Itulah kenapa banyak Gen Z sekarang yang ingin terlihat kaya, yang ingin terlihat cepat-cepat. Kalau mereka kelas menengah ingin cepat-cepat terlibat dalam kelas atas. Nah, kalau masih kelas menengah, maksud saya, ya kerja aja biasa. Saya juga orang biasa, warga sipil, warga kelas menengah, saya kerja aja biasa, terus ditabungin dikit-dikit sambil mencari relasi untuk mendapatkan uang yang lebih gitu loh. Cari relasi temen kah atau apa yang bisa diajak berpikir maju, bukannya malah mencari jalan pintas gitu maksud saya. Intinya itu, jangan tergiur sama motivator atau tukang iklan ya, yang kemarin Binomo itu, Indra Kents itu kenapa orang Indonesia banyak terlibat trading bodong, terus pinjol, terus judol. Itu karena mereka basically sulit mencari pekerjaan di Indonesia. Mereka nggak mau mikir terlalu berat ya. Yang pertama ini karena memang lagi sulit ekonomi, uangnya rupiah juga lagi melemah. Yang kedua ini rupiah melemah. Terus yang ketiga, nggak banyak pabrik-pabrik, nggak banyak menyerap tenaga kerja sekarang. Nah, akhirnya yang terjadi itu tadi, mereka melakukan jalan pintas yang akhirnya malah menjerumuskan gitu guys. Jadi hati-hati buat kalian para Gen Z, kerja aja biasa, kerja seadanya. Kalau nggak kerja seadanya, kalau kalian memang mau cari duit berlebih, kalian juga harus punya skill di satu bidang. Kalian harus tekuni skill tersebut. Contohnya seperti saya, skill barber. Nah, skill apapun itu, masak kayak atau ngedit, kalian harus tekuni, atau berjualan online. Nah, banyak sekarang jenis pekerjaan sekarang, banyak skill-skill yang bisa dipelajari ya. Jadi kalian harus pertama mempelajari skill, yang kedua relasi. Carilah relasi orang yang mau diajak maju ya. Syukur-syukur kalau ada orang yang mau diajak maju. Oke, itu aja sharing kali ini ya. Kalau kalian mau saya bahas ide apa, mau saya bahas konten apa, kalian
komen di kolom komentar. Kalau kalian mau ada gagasan lainnya tentang ilusi ingin cepat kaya, kalian komen di kolom komentar juga, kita diskusi di kolom komentar ya. See you next time, bye bye.